Tapi bibir lembut gadis itu menekannya, dan dia benar-benar merasakannya. Johan berjuang melalui pikiran yang intens. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjalin hubungan dengan gadis yang aneh. Dia tidak menyukainya sepanjang malam. Cinta. Tetapi gelombang panas dalam tubuh sekarang meningkat satu demi satu, dan dia hampir terbakar. Johan menutup matanya, berguling sambil memeluknya, menekannya, dan dia bergumam, "Buka mulutmu." Semua yang terjadi selanjutnya logis. Dia tidak punya pengalaman, dia menyalak di sana. "Hei, tolong lembut, jangan sobek pakaianku, aku akan memakainya nanti." Dia mengubur wajah tampannya yang panas di rambut panjangnya dan mengutuk dengan suara rendah, "Diam. Berhenti berteriak." Dia bingung sepanjang malam, dan ketika dia jatuh, dia mengulurkan lengannya yang kuat dan memeluknya. Kedua orang itu berkeringat. Dia bertanya padanya, "Siapa namamu?" Gadis di pelukannya sangat tidak tulus. "Bukankah kau memberitahuku, namaku gadis iblis?" Gadis di pelukannya dengan peka sadar, "Ada apa denganmu? Semalam kamu tidak memahami aturan cinta. Jangan tanya nama saya tidak akan memberitahumu. Kamu tidak akan menemukan saya di masa depan." Johan belum pernah mendengar istilah ini, tetapi ketidakbahagiaannya nyata. Dia menarik lengannya yang kuat, "Kalau begitu jangan datang kepadaku di masa depan. Jangan khawatir, aku tidak akan mencarimu." Gadis itu turun dari tempat tidur, memakai pakaiannya, dan lari. Dia baru saja pergi, sangat cantik, tanpa menoleh ke belakang. Johan marah karena semua kekuatan fisik dan energi telah dikonsumsi olehnya. Dia hanya menutup matanya dan pergi tidur. Ketika dia bangun, hari sudah pagi berikutnya. Dia pindah, dan ada seorang gadis terbaring di pelukannya, dan gadis itu kembali. Dia mengakui bahwa ada secercah kegembiraan dan kegembiraan di hatinya saat itu, dan ketika dia pergi untuk melihat wajah gadis itu, dia melihat Risti. Johan kembali dari ingatan yang jauh. Dia menatap Risti di depannya. Dia benar-benar menggerakkan belas kasihnya malam itu. Tetapi sejak Risti melihat pertama kali, rasa kasihan itu tiba-tiba menghilang. Dia tidak tertarik pada Risti. Melihat keheningan Johan sekian lama, Risti tahu bahwa ia sedang mengingat kembali apa yang terjadi malam itu, dan dia cemburu dan benci di dalam hatinya yang bergejolak. Tiba-tiba Risti bergegas mendekat, memeluk Johan, dan memeluknya erat. "Johan, aku tahu kamu tidak pernah melupakan malam itu. Itu berarti kamu memiliki perasaan terhadap saya. Jadi mengapa kamu tidak menginginkan saya sekarang? Kamu tidak pernah menyentuh saya sekali. Johan, ayo coba lagi. Hidupkan kembali mimpi lama kita. Mungkin aku bisa memberimu seorang putra." Saat Risti berdiri berjingkat, dia bergerak menuju wajah tampan Johan. Dia langsung mencium aroma parfum artifisial, yang berbeda dengan wangi dan aroma lembut gadis malam itu. Johan segera mengulurkan tangannya dan mendorong Risti menjauh. Risti menatapnya dengan bingung. "Johan, ada apa denganmu?" Berapa kali Johan dan Risti akur setelah menikah bisa dihitung dengan 5 jari. Karena dia tidak merasakan sekilas, jadi tidak ada kontak. Sekarang dia mencium aroma parfum pada Risti. Johan dengan cepat berkata, "Risti, jadilah pintar. Aku akan ke rumah sakit untuk menemani ibuku nanti, tapi kamu mengganggu aku untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Apakah menurutmu ini tidak mengganggu saya?" Risti terdiam, dan dia tiba-tiba teringat bahwa wanita tua itu masih di rumah sakit. Dia tidak memilih waktu yang tepat saat ini. Johan sudah bertahun-tahun tidak berada di negara itu, dan sekarang dia akhirnya kembali. Dia benar-benar tidak sabar. Sekarang setelah semuanya selesai, Risti tidak mau menyerah di tengah jalan. Dia harus bekerja lebih keras. Dia segera mengulurkan tangan dan menepis tali tipis di pundaknya.
dan rok tali selempang merah itu hilang. Dia memandang Johan dengan percaya diri. "Johan, saya akan pergi ke rumah sakit bersamamu nanti. Kita sudah lama tidak bersama. Saya sangat merindukanmu." Johan menatap wanita yang mengintai di depannya. Matanya tidak berfluktuasi sama sekali. Dia bahkan tidak melihat tubuh Risti. Dia mengangkat bibir tipisnya dan berkata, "Ayo masuk sekarang." Pintu kamar tidur segera dibuka, dan beberapa pelayan masuk. Risti masih nekat sekarang, tanpa pakaian di tubuhnya. Dia tidak menyangka Johan tiba-tiba memanggil orang masuk. Angin dingin di luar menerpa kulitnya. Risti segera mengulurkan tangan dan memeluk dirinya sendiri dan berteriak. Dia adalah Nyonya Dina. Selama bertahun-tahun, dia berpura-pura menjadi sangat kuat dan bahagia. Sekarang pelayan itu masuk dan melihat tubuhnya, dan dia menamparnya dengan kejam, membuatnya merasa terhina dan malu. Risti berteriak, "Keluar, keluar!" Pelayan tidak keluar karena pemilik keluarga Aresta adalah Johan. Dia tidak berbicara, tidak satupun dari mereka yang mau keluar. Johan melirik Risti dengan acuh tak acuh dan berkata, "Bantu Nyonya mengenakan pakaian untuk menghindari masuk angin." Para pelayan melangkah maju, mengambil rok tali ikat di atas karpet, mengambil jasnya itu lagi, dan menyapunya. "Nyonya, tolong pakaiannya." Wajah Risti seputih kertas. Dia melepas daun ara yang ada di tubuhnya, dan sekarang Johan meminta mereka untuk membantunya memasang daun ara tersebut. Maya masih di rumah sakit, dan 4 hari berlalu dalam sekejap mata. 4 hari itu tenang dan tidak ada kabar dari Amelia. Tuan Sunarto sudah merencanakan pernikahan, dan tidak ada waktu untuk mengontrol Maya. Tentu saja Maya senang karena 4 hari Profesor Misterius selalu mampir setiap hari untuk mengoleskan obat padanya. 4 hari kemudian, bekas luka di pergelangan tangannya akan hilang, dan kulitnya akan sehalus sebelumnya. Maya menatap Profesor dan berkata dengan gembira, "Profesor, keterampilan medismu sangat brilian, terima kasih." Profesor menggelengkan kepalanya, "Terima kasih, hari ini adalah hari terakhir untuk menggunakan obat, Nona Maya, selamat tinggal." Profesor berkata, "Selamat tinggal," lalu pergi dengan peralatan obatnya. Berjalan di koridor rumah sakit, Amelia menoleh matanya. Dia dengan cepat melihat sosok tampan dan pucat di depannya, Davin. Davin ada di sini dan bertemu langsung dengan Amelia. Amelia masih terlihat seperti sedang menyamar. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hanya memegang kotak obat, menegakkan dadanya, dan melewatinya. Davin telah mencari Amelia selama 4 hari terakhir, tetapi dia hampir menjungkir balikkan seluruh ibu kota Makassar, dan masih tidak menemukannya. Dia tiba-tiba merasa Amelia bersembunyi di tempat paling berbahaya dan teraman. Karena itu, ia datang ke rumah sakit untuk menemui Maya. Dia berjalan ke ruang rawat dengan mantap. Dia tidak memicingkan mata dan tidak melihat orang yang lewat di kedua sisi. Saat ini, Amelia melewatinya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Amelia. Dia masih terlihat seperti laki-laki, tapi dia kurus dan masih memiliki topi di kepalanya. Mata biru Davin dipenuhi dengan penglihatan dan ketidakpedulian, dan dia berkata, "Kamu, berhenti." Amelia di depan secara alami mendengar suara Davin, tetapi dia tidak berhenti, hanya berjalan maju seperti biasa. Suara Davin tidak membuatnya panik, tapi seperti biasa kalem. Tetapi pada saat ini, seorang paramedis berlari dan menabrak tubuh Davin. Perawat itu berkata dengan cepat, "Maaf, saya nggak sengaja." Davin menoleh dan melihat sosok Amelia di depan telah menghilang. "Pergi," Davin mendorong perawat itu menjauh, lalu mengangkat kakinya untuk mengejar Amelia. Dia mengejar ke lift, dan Amelia sudah turun dari lift.
Davin dengan cepat mengulurkan tangan untuk menekan tombol elevator. Tetapi pada saat ini semua kunci elevator mati, dan elevator berhenti tiba-tiba dan tidak dapat berjalan. Davin meninggalkan lift dan berlari ke koridor dalam sekejap. Dia turun dengan kecepatan tercepat. Ketika dia dikejar keluar gerbang rumah sakit, dia kebetulan melihat bagian bawah mobil hitam yang sudah menjauh. Davin menatap mobil pengasuh hitam itu, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan berkata sampai akhir, "Periksa mobilnya yang sudah berjalan itu." Davin belum selesai berbicara. Pada saat ini, jendela belakang mobil pengasuh hitam di depannya perlahan-lahan meluncur ke bawah, dan kemudian sebuah tangan putih kecil terulur yang memberi isyarat padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.